Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang konsep dasar organisasi dan manajemen. Eh, Pengertian manajemen menurut James A. F. Skinner dan Peter Drucker. James A. F. Skinner. Pengertian manajemen menurut James A. F. Skinner adalah proses perencanaan, perorganisasian, dan penggunaan terhadap sumber daya organisasi lainnya supaya tujuan organisasi dapat dicapai sesuai dengan yang ditetapkan. Peter Drucker dalam buku The Principles of Management, manajemen adalah organ yang memiliki banyak tujuan untuk mengelola bisnis serta mengelola manajemen dan juga mengelola pekerjaan dan bekerja. Selanjutnya di sini ada konsep manajemen. Yang pertama, manajemen sebagai ilmu. Yang kedua, manajemen sebagai seni. Yang ketiga, manajemen sebagai profesi. Dan yang keempat, manajemen sebagai proses. Ya, di sini ada fungsi manajemen. Terus ada peran manajer dalam proses manajemen. Yang pertama, sebagai pemimpin. Maksud dari sebagai pemimpin ini, contohnya itu seperti seorang direktur yang memimpin bawahannya. Yang selanjutnya ada pengatur informasi. Yang ketiga ada pengambil keputusan. Contoh pengambil berperan sebagai pengambil keputusan ini, contohnya itu seperti seorang asisten yang mengambil keputusannya sendiri. Selanjutnya di sini ada fungsi-fungsi manajemen atau POAC. Keberadaan POAC dalam organisasi akan selalu berputar dan tidak akan pernah berhenti. Pendekatan membantu untuk memahami apa yang manajer lakukan, yaitu menganggap pekerjaan mereka sebagai suatu proses. Proses adalah serangkaian tindakan untuk mencapai sesuatu, misalnya membuat keuntungan atau menyediakan layanan. Untuk mencapai tujuan, manajer menggunakan sumber daya dan melaksanakan 4 fungsi manajerial utama, yaitu POAC atau Planning, Organizing, Actuating, and Controlling. Selanjutnya di sini ada POAC diterapkan dalam setiap organisasi di seluruh dunia untuk mempertahankan kelanjutan organisasi. POAC merupakan dasar manajemen untuk organisasi manajerial. Terdapat beberapa konsep proses manajemen, misalnya saja PDCE atau Plan, Do, Check, Evaluate, dan PDCA atau Plan, Do, Check, and Action. Namun, konsep POAC lebih banyak digunakan dan diterapkan karena lebih sesuai untuk setiap tingkatan manajemen. Selanjutnya, di sini ada pengertian fungsi POAC. Planning meliputi pengaturan tujuan dan mencari cara bagaimana untuk mencapai tujuan tersebut. Planning telah dipertimbangkan sebagai fungsi utama manajemen dan meliputi segala sesuatu yang manajer kerjakan. Di dalam planning, manajer memperhatikan masa depan, mengatakan ini adalah apa yang ingin kita capai dan bagaimana kita akan melakukannya. Membuat keputusan biasanya menjadi bagian dari perencanaan karena setiap pilihan dibuat berdasarkan proses penyelesaian setiap rencana. Planning penting karena banyak berperan dalam menggerakkan fungsi manajemen yang lain. Contohnya, setiap manajer harus membuat rencana pekerjaan yang efektif di dalam kepegawaian organisasi. Selanjutnya di sini ada organizing. Organizing adalah proses dalam memastikan kebutuhan manusia dan fisik setiap sumber daya
sumber daya tersedia untuk menjalankan rencana dan mencapai tujuan yang berhubungan dengan organisasi. Organisasi meliputi penugasan setiap aktivitas, membuat pekerjaan ke dalam setiap tugas yang spesifik, dan menentukan siapa yang memiliki hak untuk mengerjakan beberapa tugas. Aspek utama lain dari organizing adalah mengelompokkan kegiatan ke departemen atau beberapa subdivisi lainnya. Misalnya, kepegawaian untuk memastikan bahwa sumber daya manusia diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi. Kepegawaian dalam suatu aktivitas utama yang terkadang diklasifikasikan sebagai fungsi yang terpisah dari organizing. Selanjutnya ada actuating. Actuating adalah peran manajer yang mengarahkan pekerjaan yang sesuai dengan tujuan organisasi. Actuating adalah implementasi rencana. Berbeda dari planning dan organisasi, actuating membuat urutan rencana menjadi tindakan dalam dunia organisasi sehingga tanpa tindakan nyata, rencana akan menjadi imajinasi atau impian yang tidak pernah menjadi kenyataan. Dan yang terakhir di sini ada controlling. Controlling memastikan bahwa kinerja sesuai dengan rencana dan membandingkan antara kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan. Jika terjadi perbedaan yang signifikan antara kinerja aktual dan yang diharapkan, manajer harus mengambil tindakan yang sifatnya mengoreksi. Fungsi dari controlling adalah menentukan apakah rencana awal perlu direvisi, melihat hasil dari kinerja selama ini. Jika dirasa butuh ada perubahan, maka seorang manajer akan kembali pada proses planning, di mana ia akan merencanakan sesuatu yang baru berdasarkan hasil dari controlling. Sekian presentasi dari saya. Bila topik wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.